Halo, sahabat khotbah. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Kita hari ini akan membahas eh, teks-teks leksionari untuk minggu ini, minggu ke-10 setelah Pentakosta ya, Rin. Iya, Iya Kak, apa aja betul. nih teksnya? Teksnya dari Yesaya 55 ayat 1-5, Mazmur 145 ayat 8 sampai 9, dilanjutkan ayat 14 sampai 21, Roma 9 ayat 1 sampai 5, dan Matius 14 ayat 13 sampai 21. Itu kalinya. Iya, nah apa nih yang bisa kita highlight? Tema-tema atau Nah, topik-topik apa nih yang muncul, Rin? ya baik Kak. Eh, setelah saya baca gitu ya, eh saya lihat di Yesaya 55 ini kan tentang memberi makan dan minum secara gratis gitu ya Kak Lina Mm-mm. ya. MBG Eh, ya? MBG. Iya betul Oke. gitu ya kan. Mhm. Melalui peristiwa bangsa Israel yang apa namanya dalam ini mau pulang ke ini ya, mau apa namanya keluar dari pembuangan ya kan Iya, ya. bahkan juga ada Mm, penafsirin yang mengatakan ini mereka udah keluar dari pembuangan ya. udah keluar Itu, ya. iya, Mm, iya. ada ada ya memang beda, iya beda penafsir Mm-mm. ya. Ada yang bilang Iya, masih iya, proses begitu kan. Ada juga yang sudah bilang bahwa ini setelah pembuangan itu. setelah pembuangan. Iya Mm-mm. kali. Nah, jadi kan apa tuh namanya di sini kan Nabi mengatakan bahwa mengajak ya, dengarlah kayak gitu ya. Mhm. Baru datanglah, mintalah kayak gitu ya. Mhm. Datang, Mhm. beli, makan kayak gitu ya kan. Mhm. Nah, mengundang ada undangan makan bersama, tetapi makan eh, dengan gratis kayak gitu ya kan. Mhm. Walaupun di sini sih dikatakan ini adalah metafora gitu ya kan Kak. Mhm. Mhm. Uh-uh. Terus karena ini berangkat dari situasi kondisi bangsa Israel yang memang ya menderita penuh dengan penindasan gitu ya kan. Jadi mereka tuh lapar dan haus, tidak hanya Mhm. secara daging tapi juga secara rohani kayak gitu ya Mhm. kan. Mhm. Bagaimanalah mereka ini sebagai seorang penyintas ya kan, penyintas Iya. kekejaman, kekaisaran atau kerajaan-kerajaan yang menghukum mereka kayak Mhm. gitu kan. Jadi Jadi ini semacam undangan pemulihan begitu ya. iya betul. Jadi ini adalah undangan. Datang membeli makanan, makanan yang sangat lezat tapi tidak mengeluarkan uang kayak gitu ya Mhm. kan. Mhm. 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 Nah, jadi kan ini kalau makanan dan minuman bagi orang yang kelaparan, waktu mereka dengar, wah berarti aku tidak akan lapar dan haus lagi. Nah, kalau bangsa Israel ini seperti lapar spiritual kayak gitu ya, makan dan minum eh, ini sangat bermakna sekali bagi mereka karena kan pada saat itu mereka sangat kehilangan ya, kayak mana orang yang kehilangan jati diri, pemimpinnya yang bagaimana-bagaimana kayak gitu ya kan. Mhm. Sehingga ketika mereka mendengarkan datanglah, terimalah makanan dan minuman yang enak ini gitu ya kan, seperti susu dan anggur kayak gitu ya kan. Susu kan memberikan Mhm. pertumbuhan, Mhm. anggur memberikan sukacita kayak gitu. Nah, bagaimana pengalaman traumatis pengasingan ini cocok nih buat topiknya Kalina nih ya kan. Eh, yang menguras energi itu tuh tiba-tiba mengalami kelegaan gitu ya kan. Ya. Apa tuh namanya yang tadinya trauma, fisiknya mengalami trauma, emosinya juga bahkan spiritualnya juga, tetapi bagaimana mereka merasa nyaman, aman, tenang ketika menikmati makan dan minum dari Tuhan. Nah, Mhm. itu menurut saya. Nah, itu eh apa tuh namanya didukung juga ya dengan Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 Mhm. bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang itu kan ya Tuhan yang menjaga semua orang itu terlihat dari pemberian makan dan minum itu Mhm. kayak gitu ya Mhm. kan. Mhm. Mhm. Dan itu juga terlihat di Matius ya menurut saya. Mhm. Yesus memberi makan 5.000 orang itu.
Ya, walaupun ada penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak memberi makan 5 orang, 5.000 orang, tetapi lebih. Karena Iya. kan Mm. hanya laki-laki saja yang dihitung Iya, gitu kan. betul. Perempuan dan anak-anak kan tidak, belum Betul. masuk hitungan Mhm, kayak mhm, gitu. mhm, Nah, ini juga kan sebenarnya Tuhan Yesus kan di 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 atas teks ini kan sebenarnya dia sedang bersedih juga ya. mhm. Karena si Yohanes Pembaptis kan di penjara Iya. gitu ya kan. Mhm, Mm-mm. Lalu apa tuh namanya? Bahkan mungkin Yohanes Pembaptis ini pun adalah guru Yesus gitu ya kan. mhm, Nah, apa tuh namanya? Dia juga oleh karena pemberitaan-pemberitaannya dia sering dikejar-kejar gitu ya kan. mhm, Nah, mhm, saya melihat kesamaan ya, penderitaan tetapi beda case gitu kan, penderitaan bangsa Israel di dalam hukuman oleh kaisar, ditindas, dieksploitasi. Kalau Yesus sendiri kan diburu-buru. Ini kan memperlihatkan sebuah apa namanya penderitaan gitu. Tetapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah apa yang dialami Yesus, dia harus memiliki belas kasih bagi orang mhm, banyak yang mhm. kelaparan gitu ya Iya. kan, dengan wajahnya yang lesu kayak gitu. Nah, apa tuh namanya di sini tuh Tuhan Yesus juga memberikan makanan yang tanpa harga. Istilahnya kamu nggak usah Mhm, harus beli dengan harga sekian, nominalnya sekian. Tetapi karena ini belas kasih, karunia, anugerah kayak mhm, gitu. mhm, Nah, gitu ya kan Kak. Nah, jadi saya lihat memang pemberian makan ini kan apa tuh namanya sebagai ciri khas seorang Kristen kalau menurut saya. Nah, ini saya jadinya ingat dengan apa yang saya bahas gitu ya kan. Perjamuan kudus sebagai simbol misi gitu ya. mhm, mhm, Bagaimana mhm, makan menjadi simbol misi gereja-gereja untuk memperhatikan siapa yang kelaparan, orang-orang yang papa begitu ya kan. Nah, mhm, walaupun di sini ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa makanan ini berhubungan dengan firman Tuhan gitu mhm, ya kan. mhm, Makanan rohani. Nah, mhm, lapar dan haus itu lapar dan haus akan ya kasih sayang juga bisa ya perhatian karena makan dan minum itu kan tidak tidak sekadar makan dan minum spesifik makanan minuman, tetapi bagaimana belas kasih seorang Kristen yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mhm. simbol misi orang Kristen itu. Gitu kali Hmm, nak. oh, jadi menarik nih Rin. Coba saya mau lebih dalam lagi ya tahu soal Mm-mm. perjamuan kudus sebagai simbol misi. Jadi ya lalu kamu coba tadi mengkaitkannya dengan perjamuan kudus ini eh, Mm-mm. berkaitan dengan misi untuk memberikan makan ya, Iya, makan kepada kepada orang gitu, memberi perhatian, hal-hal yang sifatnya bukan melulu pada area spiritual gitu, mm-mm. tetapi yang fisikal gitu ya. Itu ya Ren yang kamu maksud dengan jadi perjamuan kudus itu sendiri dilihat sebagai cara menunjukkan kepedulian gereja terhadap persoalan-persoalan kemiskinan, keadilan sosial gitu ya. Betul kali nak. Karena kan Hmm. selama ini perjamuan kudus itu kan hanya dipandang sebagai pengampunan dosa kan. Iya, Bukti, persekutuan juga, inilah heeh. betul. Jadi kan inilah darahku, apa tuh dagingku gitu kan, darah yang tercurah, daging yang dipecah-pecah. Nah, itu kan Mm-mm, jadi membuat orang takut ya untuk mm-mm, mengikuti perjamuan kudus. Padahal banyak sekali, dalam sekali maknanya itu seperti itu tadi ya. Memberi makan dan minum itu tidak sekadar spiritualnya aja yang dipenuhi, pengampunan dosa itu ada, tetapi kita diajak untuk mengalami peristiwa Kristus ya itu tadi ya kan, memperhatikan hmm, orang asing iya, khususnya gitu ya kan, lalu peduli, mhm, bersikap adil, lalu apa tuh namanya memperhatikan lingkungan juga Kak termasuk gitu ya mhm, kan. mhm, Karena mhm, kan roti itu kan dibuat dari tumbuh-tumbuhan iya, yang diracik menjadi roti mhm, kayak gitu ya mhm, kan. mhm, mhm, Anggur juga kan sekarang mhm, mhm, difermentasi iya, gitu. Nah, bagaimana kita peduli gitu loh Kak. Jadi hmm, itu yang saya iya, lihat. jadi iya menarik juga ya bahwa
sekalipun kalau kita mau kembali pada teks gitu ya, Mm-mm. sekalipun kelihatannya Yesus memberi makan gitu kan, ya memang Mm-mm. itu bagian dari bagaimana kepeduliannya terhadap terhadap kondisi manusia begitu ya. Tapi Mm-mm. juga sebenarnya ada yang spiritual kan di situ. Nah, Iya, jadi Kak. kalau saya membaca teks-teks ini ada beberapa tema nih. Kalau kita mau mau mencari benang Mm-mm. merah ya dari Breakdownnya. dari teks ini, dari teks-teks ini. Pertama kita bicara kita bisa mengkhotbahkan atau juga menggumuli teks ini dengan melihat tema yang atau topik yang sentral adalah soal siapa Tuhan gitu ya, gambar Tuhan Mm-mm. gitu loh atau Betul. teologi tentang Tuhan itu sendiri ya. Kalau kita Mm-mm. mau mengkhotbahkan soal ini, misalnya ya, Mm-mm. eh tadi dari Yesaya gitu. eh Betul bahwa eh, Yesaya ini bisa ketika ajakan atau undangan untuk mari makan, mari datanglah gitu ya, sepuasnya boleh makan, terus juga Mm-mm. itu memang betul bisa metafora, tapi juga bisa sesuatu Mm-mm. undangan yang memang real, begitu ya. Karena Mm-mm. seperti yang tadi kamu Iya. bilang, bangsa ini baru mengalami penderitaan yang begitu besar ya. Baik Mm-mm. menurut saya sebelum Mm. sebelum bangsa ini ada di penindasan kan persoalan utama antar sesama bangsa Israel kan juga mereka saling menindas begitu ya. Ada pihak-pihak Bener, yang Kak. tertindas dan lain-lain, ada kemiskinan di Mm-mm. situ ya di dalamnya. Dan memang ini undang-undang kok Tuhan, Tuhan akan memberikan gitu ya. Tuhan menyiapkan, mencukupkan. Kamu boleh makan menikmati sepuasnya gitu ya. Itu Mm-mm. terus juga kalau kita lihat Yesaya lebih dalam kan juga bicara tentang bagaimana Tuhan sendiri yang berjanji membangun keturunan Daud ini kan untuk Iya, bener. memerintah dan sebagainya. Jadi kita bisa Mm-mm. melihat misalnya di Yesaya ini bicara tentang bagaimana Tuhan yang memberikan eh, pertolongan, memberikan kecukupan untuk memelihara hidup manusia, termasuk juga Mm-mm. janjinya Mm-mm. bagian dari janjinya ya sejak sejak Iya. eh, Ya, dari semua. dulu gitu, terus Iya. kemudian pada keturunannya Daud dan lain-lain kita bisa lihat itu gitu. Dan ditambah Mm-mm. lagi ketika kita bicara tentang Mazmur ya, Mm-mm. Mazmur kan juga sangat kuat ya. Pemazmur mengatakan eh, Tuhan baik kepada semua orang ya, Mm-mm. berlimpah kasih setia. Dia Iya, adalah betul. penopang buat yang lemah ya, Mm-mm. penolong. Dia juga mengenyangkan ya, memberi makan dan lain-lain ya. Seperti itu Mm-mm. kan pemazmur menggambarkan tentang Tuhan Bener. eh, yang penuh dengan kasih setia ya, Mm-mm. yang sabar, eh, Mm-mm. pengasih, pengampun dan sebagainya. Kita bisa lihat gambar itu Tuhan yang seperti itu. Lalu kemudian Mm. kalau kita bergeser ke Roma. belum Roma, Oh, Injil dulu gitu ya. Matius. Heeh. Injil juga kan mau menggambarkan menurut saya kalau kita lihat Iya. Yesaya dan Matius ya. Mm-mm. Yesaya ini tadi memang menggambarkan sebuah metafora tentang Allah yang seperti itu dan ini Mm-mm. seolah-olah nah ini dia gambar itu Ini dia ada muncul orangnya. ya Iya. dalam diri Heeh. Yesus gitu. Iya. Karena apa? Karena dasar Yesus peduli kepada kepada orang banyak yang mengikuti dia yang butuh Mm. makanan begitu ya Mm-mm. adalah karena belas kasihan. Bener. Nah, ini kan Allah yang berbelas kasih itu yang Mm-mm. selalu kenapa kalau kita bilang kenapa ya Allah mau menyelamatkan kita gitu. Iya, Kenapa betul, Allah Kak. mau menolong manusia? Kenapa Mm. Allah mau melakukan ya? Karena dia punya belas kasihan. Itu yang Mm. kata yang sangat sering kan ya kita dengar Mm. tentang sifat Allah Sifat yang Allah. berbelas kasihan gitu loh. Dan ini dinyatakan dalam Mm-mm. peristiwa memberi makan lima lima ribu ribu orang lebih ini kan gitu. Mm-mm. Ini kan sesuatu yang mau menunjukkan kalau kita mau mengkhotbahkan tentang Tuhan ini dia ya benang merahnya adalah seperti itu ya. Iya, betul. eh Apalagi kalau kita mau menggali tentang
menurut saya yang menarik juga soal belas kasihan itu sendiri gitu ya. Apa sih Mm-mm. belas kasihan yang seperti apa gitu? Ya kan Mm-mm. ini menarik kata Yunaninya kan splangna ya, belas kasihan itu. Iya, Itu tuh jeroan ya sebenarnya secara pelang harfiah. Zhongmai. Jeroan Bagian dalam ya, Kak. bagian Heeh. dalam gitu. Saya coba memahami splangna ini kenapa disebut belas kasihan ya. Lalu apa kaitannya dengan yang bagian dalam? Saya suka Mm-mm. memperhatikan kalau kita melihat sesuatu gitu kan ya dan Mm-mm. nonton film lah atau apa yang membuat kita menangis gitu kan ya itu bisa tiba-tiba kayak muncul dari perut kan ya kayak Iya, tegang benar. gitu terus ke hati dan itu muncul di air mata. Nah, Mm-mm. Plangna itu seperti itu ya bahwa itu memang Mm-mm. lahir dari kedalaman mm, Kedalaman. kedalaman tubuh dan juga hidup orang itu ya sehingga nah ini dia bedanya kan kadang-kadang kita ih kasihan ya kasihan tapi Hmm, nothing to do kan, maksudnya nggak iya, melakukan apa-apa. Splangna ini betul. adalah belas kasihan yang akhirnya menggerakkan kita Betul. untuk melakukan sesuatu, begitu. Melakukannya. Mm. Nah, ini ini bisa juga kita khotbahkan ya, bagaimana kita Mm-mm. punya Allah yang seperti itu gitu loh, yang Iya. karena belas kasihannya dia melakukan, ya, menyelamatkan kita. Atau kita mau Mm-mm. mengkhotbahkan tentang bagaimana kita menjadi murid Kristus gitu ya, anak Allah, melakukan hal Mm-mm. yang sama dengan Allah, kita bisa Mm-mm. mengkhotbahkan soal splangna ini ya. Mm-mm. Kenapa gereja ya kalau kalau kamu tadi bilang berkaitan dengan misi, kenapa gereja harus melakukan sesuatu untuk Melakukan itu, betul. persoalan-persoalan dunia ini gitu ya, Mm-mm. Iya. kemiskinan, kelaparan, penindasan dan lain-lain itu didasari oleh splangna itu, oleh belas kasihan itu. Itu yang pertama. Mm. Lalu yang kedua, benang merah yang kedua, menurut saya kalau kita mau mengkhotbahkan soal yang beberapa waktu lalu kita bicara tentang food justice, ini menarik Mm. karena Ya, berkaitan dengan makanan, gitu. makanan. Ya, berkaitan dengan makanan. Mm-mm. eh, Real sekali kan bahwa di Yesaya, lalu juga Mm. Mazmur. Saya ambil tiga teks ini dulu ya. Iya, Lalu juga benar. Matius Mm-mm. bicara tentang bagaimana Allah membicarakan sesuatu yang memang kontekstual, apa yang Ya, dibutuhkan, apa yang mm-mm. dekat gitu loh dengan persoalan pergumulan Manusia. manusia kan. Itu Mm-mm. tadi ya kita bicara tentang Yesaya, konteksnya seperti Mm-mm. apa. Lalu ya orang-orang yang mengikuti Yesus sudah berhari-hari dan mereka memang Mm-mm. butuh butuh makan gitu kan. Lalu pemazmur juga mengatakan hal itu gitu. Karena tiga teks ini memperlihatkan bahwa makanan ini menjadi sesuatu yang penting ya, berkaitan Mm-mm. dengan hidup manusia ya. Kalau Mm-mm. kita pikir juga iya benar juga kan persoalan-persoalan di dunia ini eh, beranjak harus kita bisa katakan bahwa kadang-kadang bahaya kalau orang kelaparan. Iya, Ya. betul kali. Nak. Ada saya lupa ya apa ya ada kayak ada pepatah orang orang Jawa ya. eh, oh peteng and weteng gitu loh. Oh, iya, Peteng dan weteng gitu. Jadi mau mengatakan bahwa bahaya kalau orang eh lapar. lapar gitu. Dia Mm-mm. bisa melakukan apa juga gitu. Bahkan yang Mm-mm. jahat sekalipun. Atau Bener. juga eh, misalnya ya, Mm-mm. beberapa hari ini kan kita miris ya. Lihat ada Mm-mm. seorang bapak yang di Mm-mm. meninggal karena dia mencuri ayam. Mencuri ayam. Karena kan Mm-mm. perlu memberi makan Anak. anak-anaknya ya. Mm-mm. Eh, Iya buat kita miris gitu. Di satu sisi memang kita tidak mengatakan oh bapak ini udah berbuat baik gitu. Kita tetap mengatakan bahwa apa yang dia lakukan mencuri itu nggak benar ya. Nggak baik. Mm-mm. Tapi sesuatu yang miris karena kita kalau melihat dasarnya dia ingin memberi makan nggak ada jalan lain buat dia gitu. Mm. Ini kan persoalan yang Bener. sangat kompleks sebenarnya Bener. ya dari mencuri ini ya. Di situ ada kelaparan, ada ketidakadilan kan. Kalau secara
Coba kalau secara ekonomi itu eh, bangsa bangsa kita ini secara ekonomi adil, Mm-mm. ya ditata dengan adil gitu, nggak ada mungkin kesenjangan sosial itu di Tidak ada, bukan nggak ada sama sekali sih di pe, tidak terlalu iya terlihat ya. tidak Mm-mm. terlalu gapnya tidak terlalu jauh Tuh. ya. Ini ya tadi yang ngomongin soal MBG ya. Eh, Mm-mm. ya di satu sisi ada konsep yang bukan konsep tapi maksudnya ada dasar yang ya memang bagus juga gitu ya bahwa memang Mm-mm. diperhatikan karena kan persoalan di Indonesia ini stunting misalnya banyak ya anak-anak yang kurang gizi baik gitu. Mm-mm. Itu dari bukan dari konsep tapi maksudnya dari dasarnya itu baik juga. Tapi ini kan punya di balik itu ada motivasi yang berbeda gitu. Mm-mm. Kadang-kadang orang bicara tentang bagaimana memberi makan orang, memperhatikan orang yang miskin. Nah, ini kita bicara tentang eh, kalau kita mau bicara soal makanan dan ini dilihat dari persoalan yang ada ya, Mm-mm. soal kemiskinan, ketidakadilan. Nah, ini kan bicara tentang motif. Ya, Iya, orang betul. kadangkala punya kekuasaan dan menggunakan orang miskin Mm-mm. itu Mm-mm. untuk motif mencari keuntungan. Bener. Karena itu kenapa buat saya ketika kita bicara tentang sikap Yesus didasari oleh belas kasihan, ini kuncinya. Iya. Ketika kita mau bicara soal keadilan sosial, kita bicara soal apa kemiskinan, kita bicara tentang Mm-mm. bagaimana memberi makan orang, bagaimana Mm-mm. berjuang untuk eh, kemiskinan dan lain-lain. Ini terletak pada motifnya. Didasari oleh belas kasihan atau enggak? Kalau enggak, ya udah. Enggak. MBG Mm-mm. kacau balau karena memang Bener. apa ya seolah-olah memang dipaksakan untuk Iya. peduli padahal di balik itu kita nggak tahu. Ada kepentingan yang Iya, lain. iya, Mm-mm. tidak punya konsep yang jelas. Ya, Betul. ini ini dari sini kita bisa lihat sebenarnya apakah motifnya didasari oleh belas kasihan atau enggak gitu loh. Jadi ini menarik Mm-mm. yang saya bilang ngomongin food justice menarik sekali karena kita bisa kemana-mana melihat itu ya. Bicara tentang Mm-mm. kemiskinan, bicara tentang bagaimana Mhm. motif orang ya, bicara tentang bagaimana rantai makanan itu. Kan misalnya di dalam Matius tadi ya, kan ada juga murid yang mengatakan bahwa ini loh kita cuma punya sekian. Ya, ada yang Mhm. membawa. Ini bicara tentang bagaimana ketika kita bicara tentang memberi makan, Mhm. bicara tentang isu keadilan, kita nggak bisa sendiri gitu loh. Iya, Ada betul. kebersamaan dengan yang lain. Ya. Mhm. Dan ini juga kalau kita mau bicara tadi ya eh, food justice, kita bicara juga rantai rantai makanan itu siapa yang bekerja menghasilkan makanan, Mhm. bagaimana proses itu terjadi gitu kan ya, bagaimana Iya, sistem ini dibuat ya. Kalau tidak didasari oleh belas kasihan yang ada adalah ya inilah yang kacau. terjadi yang kita lihat di sana sini ya. Bahkan Benar juga kali. kita bisa melihat bahwa betapa rakusnya orang. Ya. Iya, Walaupun katanya membicarakan soal kemiskinan dan juga memberi makan. benar kali. Nak. Itu. Karena itu tadi ya tidak didasarkan pada belas kasihan yang memang betul-betul dari dalam Mm-mm. gitu ya Nah, kan. iya, iya. Jadi kita bisa Mhm. ngomongin banyak hal tadi ya, Iya. ketika kamu juga bicara tentang perjamuan kudus Mhm. sebagai simbol misi. Kan itu juga bicara tentang food justice, menurut saya ada bagian food justice-nya. Yaitu ketika gereja juga memandang bahwa Mhm. peduli pada persoalan-persoalan kebutuhan manusia yang paling mendasar, ini juga panggilan manusia. Iya, Ini kan iya. bagian dari Mhm. food justice yang didasari oleh tadi belas Pasti gitu. kasihan, ya kan? Belas kasihan. Iya. Iya, Kak. Terus Menarik ya Kalina. banyak ini ya bisa digali gitu loh. Mhm. Terus Iya. Heeh. yang ketiga kalau kita mau lihat adalah eh, dan ini terkait dengan Roma, ya. Mhm. Memang menurut saya Roma ini absurd sih. Iya sih. Saya lagi waktu baca
ini sebenarnya Paulus ngomongin apa ya? Bener. Iya, Heeh, saya sampai berulang kali juga nih ngomongin apa kok dia bersedih. Terus iya ada dia daging. dia bilang dia jujur mengatakan hati nuraninya Mm-mm. dipenuhi oleh Roh Kudus, Iya, tapi dia bener. tiba-tiba dia ngomong sedih, berduka cita Iya, betul. gitu kan. Terus dia ngomongin tentang bagaimana bangsa Israel itu Iya. menindas, Mhm. apa menjadi bangsa umat pilihan ya, belajar tentang hukum Taurat dan lain-lain. Tapi kenapa Paulus sedih gitu? Terus Mm-mm. Bener. ya memang kita harus membaca seluruhnya sih. Ketika membaca seluruhnya, Mm-mm. kita mengerti bahwa Paulus sedang Benar. bicara tentang konteks bangsa Israel ya, yang Mm-mm. sebenarnya bangsa pilihan, tapi juga bangsa yang dipilih secara khusus, tapi ya itu menunjukkan bahwa bukan seperti bangsa pilihan gitu loh. Mm. Jadi karena itu kenapa dia bersedih gitu. Ya, ini kan kalau kita mau sambungkan di ayat-ayat sebelumnya ya, kan Mm-mm. Paulus bicara soal penderitaan yang minggu-minggu lalu ya, penderitaan, terus bagaimana dia percaya bahwa kasih Allah tidak memisahkan dan lain-lain. Tapi saya bisa, kalau kita mau mengkhotbahkan, mengkaitkan ini dengan Roma, saya melihatnya gini loh, ini dia kejujuran hati hamba Tuhan gitu ya, Iya. bahwa manusiawi sekali gitu yang Paulus sampaikan gitu. Dia bilang, aku mau jujur loh tentang dia, dalam tanda petik saya membayangkan, oh dia lagi curhat gitu. Dia Mm-mm. lagi curhat tentang perasaannya, dia nggak malu. Kan sebagai Iya. seorang pemimpin gitu ya, punya nama Mm-mm. besar, kan kadang-kadang, ih masa harus bilang sih kalau saya sedih, Iya. masa harus nangis sih Betul. gitu. Betul. Tapi enggak gitu loh. Dia dengan jujur mengatakan bahwa saya sedih loh gitu. Dan saya Mm-mm. mau jujur gitu loh dengan perasaan saya, dengan diri saya gitu. Mm-mm. Apa adanya, ini memang kalau saya sedih ya saya sedih gitu. Jadi Mm-mm. kejujuran itu ya. Dan kalau kita mau kaitkan dengan Matius misalnya, Mm-mm. ini juga yang tergambar dalam diri Yesus kan. Kenapa Yesus. Yesus tadi yang seperti kamu sampaikan, kenapa dia mengundurkan diri sesaat? Karena dia Mm-mm. lelah, eh, Esa. exhausted gitu ya. Mm. Karena lelah lah dia udah kerja seharian dan lain-lain. Tapi dia juga Mm-mm. sedih mendengar bagaimana Yohanes di penjara, Mm-mm. bahkan juga akhirnya dibunuh kan. Itu Iya. apa ya, sangat overwhelmed banget berita yang dia dengar gitu, karena itu dia perlu Iya. mengundurkan diri. Terus Mm-mm. di tengah kesedihannya itu dia ingin menenangkan diri, dia ingin mungkin punya waktu yang khusus dengan Allah. Ada orang banyak ya, dan Mm-mm. dia tidak bisa menahan ya, perasaan, antara perasaan sedihnya tapi juga belas kasihannya. Mm-mm. Jadi memang sesuatu yang real, yang sangat wajar ketika manusia ya, apapun juga posisi kedudukannya, Iya. gendernya kan kadang-kadang laki-laki nggak boleh dong nangis dan lain-lain begitu ya. Iya, benar kali. Nah, Nggak juga gitu. Ini manusiawi sekali ketika iya. kita bicara tentang perasaan perasaan sedih, Mm-mm. berduka, menangis, berbelas Mm. kasihan, eh, bahkan juga mungkin kita marah gitu ya, kecewa dan Mm-mm. lain-lain. Itu sesuatu yang manusiawi ya. Betul. Apa, terlalu banyak sekali, ini sesuatu yang memang sangat manusiawi ya. Manu- Dan kalau kita mau belajar dari Mazmur, pemazmur sekalipun ya membicarakan tentang Allah, tapi tergambar juga sebenarnya eh, perasaan si pemazmur kan, bahwa dia mau Iya. jujur ya, Iya. mengatakan bahwa misalnya itu, kalau kita mau apa ya, belajar membaca puisi kan, apa Mm-mm. yang terlihat gitu kan, kadang-kadang Mm. itu ada hiddennya, ada hiddennya ya, ada hidden Mm-mm. sebenarnya dia kenapa menulis seperti itu kan.
Misalnya Mm-mm. Allah Allah adalah menolong mereka yang eh, lesu, yang menegakkan kembali orang itu kan ada ada kondisi yang tersembunyi ya bahwa mungkin di situ pemazmur sendiri atau juga dia melihat bangsanya yang nggak punya lagi harapan, ada Iya. kesedihan, kekecewaan dan lain-lain gitu loh. Mm-mm. Eh, jadi ini sih menariknya kalau hal yang ketiga ya, kalau kita berbicara tentang kejujuran dalam proses sebagai manusia ya, selalu ada Mm-mm. ruang untuk kesedihan. Iya. Selain ada ruang untuk tawa ya, menjadi orang Mm-mm. Kristen nggak selalu harus kuat ya. Bener. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita sempurna ya. Nggak ada Mm-mm. manusia yang sempurna. Ada saatnya manusia memang ya lemah, rapuh ya, mengakui kerapuhan, Iya, kerapuhan sesuatu yang yang ada. sesuatu yang memang diperbolehkan gitu ya, karena itu manusiawi sekali. Itu sih Rin. Betul. Jadi kalau saya lihatnya bisa bisa hal-hal itu Banyak ya, Kak. jadi, heeh, jadi bahan Ya, khotbah. semoga menolong para sobat Betul, kot untuk menyiapkan khotbahnya ya, Kalina. betul, betul. Iya, Ya, selamat berproses, selamat persiapan, para sahabat. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.